My honor and my blessing to share with you the Word of God. Baiklah teman-teman, suatu kehormatan bagi saya untuk membagikan firman Tuhan. It's powerful to be able to share this because this scripture is very meaningful to me. Ini sungguh sangat luar biasa untuk membagikan pesan ini karena pesan ini sangat berarti buat saya. When I was coming to Indonesia, the Lord put these verses on my heart. Saat saya datang ke Indonesia, Tuhan meletakkan firman ini di dalam hati saya. He was telling me I need to focus on being and producing these fruits of the Spirit. Tuhan berfirman kepada saya bahwa saya harus fokus dan di dalam menumbuhkan hal-hal ini. It's also special because I get to do it with my wife. Ini juga spesial karena saya bisa melakukannya dengan istri saya. Let's look at Galatians chapter 5 verses 22 and 23. Mari kita lihat Galatia 5 ayat 22 sampai 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. If the Spirit of God is working in us, then we should produce these fruits. Jika roh Tuhan bekerja di dalam diri kita, maka kita harus menumbuhkan buah-buah ini. The fruits of the Spirit are things produced by Christians. Buah-buah roh adalah hal-hal yang dihasilkan dalam diri seorang Kristen. The focus of this sermon, we want to see how we can become more fruitful. Dalam pesan hari ini, kita ingin melihat bagaimana kita dapat menjadi lebih berbuah. Yeah, anybody want these fruits of the Spirit? Apakah ada yang mau buah-buah roh ini? Somebody tell us what the first one is. Coba katakan apa buah pertama? Love. Now, it's not a mistake that love is first. Ya, kasih. Bukan suatu kesalahan kalau kasih itu adalah buah pertama. Because God is love. Karena Tuhan adalah kasih. And love is above all. Dan kasih ada di atas segalanya. It is the core of who we are called to be. Kasih adalah inti dari panggilan kita. All the actions we take as Christians should be motivated by love. Setiap tindakan yang kita ambil sebagai seorang Kristen harus didorong atau dimotivasi dengan kasih. Love for those who are lost in their sin. Kasih kepada mereka yang tersesat di dalam dosa. Love for our brothers and sisters. Kasih kepada saudara-saudara kita. And love for our Savior, Jesus Christ. Dan kasih kepada juru selamat kita, Yesus Kristus. Now we serve a God who has given us, His children, infinite love. Kita melayani Tuhan yang sudah memberikan anak-anaknya itu adalah kasih yang tidak terbatas. So God expects to see the love given to us produced in us. Maka Tuhan mengharapkan kasih yang sudah diberikan kepada kita menghasilkan juga. It's easy to hear, but it's a little bit difficult to apply. Ini kelihatannya mudah didengar, tetapi sangat sulit untuk diterapkan. Because love is so important in this conversation, karena kasih sangat penting di dalam pesan ini, we are going to stay talking about love for a little longer. Kita akan membicarakan tentang kasih untuk lebih lama. Because loving others is the removal of thinking about yourself. Karena mengasihi orang lain berarti berhenti memikirkan diri kita sendiri. There's no selfishness in Christian love. Tidak ada keegoisan di dalam kehidupan seorang Kristen. When we look at the example of Christ's love for us on the cross, we can understand that our love for others is weak in comparison to His. Ketika kita melihat
teladan dari kasih Tuhan Yesus kepada kita di kayu salib, kita dapat melihat bahwa kasih kita itu sangat lemah dibandingkan dengan kasih Kristus. Sometimes our love looks more like the way the world loves each other. Kadang-kadang kasih kita lebih terlihat seperti kasih dari dunia. It's not right, is it? Nggak benar, bukan? We should not love like the world. Kita seharusnya tidak mengasihi sebagaimana dunia mengasihi. We have been given God's love. Kita sudah diberi kasih dari Tuhan. So we are to love like He does. Maka kita harus mengasihi sebagaimana Tuhan mengasihi. When we love like the world, it's a poor imitation of the genuine Christ-centered love. Ketika kita When we love like the world does, it's a poor imitation of genuine Christ-centered love. Kalau kita melihat kasih dari dunia, itu seperti tiruan dari kasih Tuhan. We can love when we get something from someone else. Kita dapat mengasihi ketika kita menerima sesuatu dari orang lain. It's pretty easy. Branch, I'm going to give you some money. Sangat mudah kan? Brand, saya akan memberi kamu uang. Do you love me? Apakah kamu mengasihi saya? Is it easier to love me if I give you money? Sangat mudah untuk mengasihi kalau saya memberi kamu. But love is withheld when we feel we've not been treated well. Tetapi kasih itu sering tertahan dari kita pada saat kita tidak diperlakukan dengan baik. So it's easy if somebody is good to us to love them. Jadi sangat mudah kalau seseorang baik maka kita mengasihi dia. But then it becomes hard to love someone when they're mean to us. Tetapi akan sangat susah mengasihi pada saat seseorang jahat kepada kita. Let me give you some examples. Mari saya beri suatu contoh. Let's think about our love for our spouses, those of you who are married. Mari kita coba pikirkan kasih kita kepada pasangan kita bagi kalian yang sudah menikah. Let's speak to the guys first. Mari kita lihat dari para pria dahulu. Do you love your wife when she praises you? Apakah kalian mengasihi istri kalian pada saat mereka memuji kalian? When she acknowledges your positive contribution? Saat istri kalian mengapresiasi kontribusi positif mereka? And when she gives you respect as the family leader? Dan pada saat mereka menghargai kalian sebagai pemimpin keluarga? Of course. Tentu saja. But what about when the opposite is actually true? Tetapi bagaimana kalau kebalikannya yang terjadi? Guys, was there a moment this week where your love was tested? Para pria, apakah ada momen di dalam minggu ini di mana kasih kalian diuji? Your wife responds in the flesh, and your own flesh starts to get built up. Istri kalian berlaku kedagingan dan dan tubuh kalian pun juga mulai bereaksi. Yeah. We know that's not right. Kita tahu itu tidak benar. We are called to love even when people do not love us. Kita dipanggil untuk mengasihi walaupun orang tidak mengasihi kita. And when that happens, there is power. Dan pada saat itu terjadi, ada kuasa. Because that's not something that we can just do by our own effort. Karena itu bukan sesuatu yang bisa kita kerjakan dengan usaha kita sendiri. It comes from the Lord. Itu datang dari Tuhan. All right, ladies, let's talk to you for a moment. Dan sekarang kepada para wanita, mari saya bicara kepada kalian. When your husband is fulfilling all his duties, it's easy to give him your love. Ketika suami kalian menjalankan semua tanggung jawab, bukankah mudah untuk mengasihi mereka? Yeah, I was waiting for a yes. Saya menunggu jawabannya. But when he continues not to do the things that are his responsibility as husband or father, tetapi ketika ia terus-menerus tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang suami ataupun seorang ayah,
Or he acts as if his responsibilities, they're not really that important for him. Atau mereka bersikap seolah-olah tanggung jawab itu nggak penting buat mereka. Does it suddenly become harder to love him? Apakah tiba-tiba menjadi sulit bagi kalian untuk mengasihinya? This is, you can imagine. Yes. It's a good point right now to pause and just define love a little bit. Saat yang tepat sekarang untuk berhenti sejenak dan mengevaluasinya. Love is not a feeling. Kasih itu bukan perasaan. We don't, it's not like what we see in movies or read in books. Ya, bukan sesuatu yang kita lihat di TV atau kita baca di buku. Love is action. Kasih itu adalah tindakan. So if I love someone, I do things for that person. Jadi pada saat saya mengasihi seseorang, saya memikirkan orang itu. Now, if you come to me and you treat me badly, I don't want to do anything for you. Jadi pada saat kalian datang kepada saya dan memperlakukan saya dengan tidak baik, saya nggak mau berurusan dengan kalian. But we're called to walk as close to Jesus as we can. Tapi kita dipanggil untuk hidup berjalan sedekat mungkin dengan Yesus. So I look to his example of love for me. Jadi saya melihat contoh atau teladan dari kasih Yesus kepada saya. Did he love me when I loved him? Apakah dia mengasihi saya saat saya mengasihi dia? No, he did not love me when I loved him. Enggak, Tuhan Yesus itu tidak mengasihi kita pada saat kita mengasihi dia. He loved me when I hated him. Tuhan Yesus bahkan tetap mengasihi kita pada saat kita tidak mengasihi Tuhan Yesus. All right, let's look to think about other people. Sekarang mari kita lihat tentang orang lain. What about when our brothers or sisters in Christ or even our neighbors or others in our lives attack us? Bagaimana ketika saudara seiman kita, tetangga kita, atau orang lain menyerang kita? They disrespect us or otherwise treat us with something less than love. Mereka tidak menghormati kita, bahkan memperlakukan kita dengan tanpa kasih. It becomes hard. Saat itulah hal menjadi sulit. Now finally, let's consider our love for the Lord. Sekarang mari kita lihat kasih kita kepada Tuhan. When he provides, pretty easy to love him, isn't it? Saat Tuhan menyediakan, bukankah gampang untuk kita atau mudah untuk kita untuk mengasihinya? But when there is difficulty and conflict, we often react with doubt, frustration, and anger. Tetapi ketika keadaan menjadi sulit, kita sering bereaksi dengan keraguan, frustasi, dan kemarahan. Lord, what are you doing? Tuhan, apa yang kau lakukan? It's not supposed to go like this. Seharusnya ini tidak berjalan seperti ini. Where are you, God? Di mana engkau, Tuhan? We feel like he has a lack of concern for us. Kita merasa seolah-olah Tuhan tidak peduli kepada kita. Of course, that is a lie. Dan tentu saja itu suatu kebohongan. We know he loves us. Kita tahu Tuhan mengasihi kita. But the battle for us is to reject that feeling like God is not there. Tetapi pergumulan di dalam diri kita adalah untuk mengenyahkan perasaan bahwa Tuhan itu tidak ada bersama dengan kita. It is wrong for our love to go up and down based on our circumstances. Tidak benar kalau kasih kita itu naik dan turun berdasarkan keadaan kita. It's wrong with our spouse. Itu tidak benar dengan istri kita. It's wrong in atau Sagi. pasangan kita. Tidak benar di Sagi. It's wrong out in the world. Dan juga tidak benar dengan orang-orang yang ada di luar sana. And it's wrong to treat the Lord that way as well. Dan terutama tidak benar memperlakukan Tuhan seperti itu. What I'm trying to say is this. Yang mau saya katakan adalah ini. We say, I love you to each other. Kita bilang kepada sesama bahwa saya mengasihi kamu. But do we really love each other? Tapi apakah benar kita mengasihi sesama kita? That is the question, right? Itulah pertanyaannya. Yeah. I want to love you. Saya mau mengasihi kalian. Sometimes people are hard to love. Kadang-kadang orang sangat susah untuk dikasihi. But I want to love you even when it's hard.
Tapi saya mau mengasihi kalian pada saat itu Be- susah. because the Lord Jesus loves me. Karena Tuhan Amen. Yesus mengasihi saya. Amin. He loves me when it's hard. Tuhan Yesus mengasihi saya walaupun itu susah. So I want to be as He is. I want to love in truth. Jadi saya mau seperti Tuhan Yesus. Saya mau mengasihi di dalam kebenaran. If we're going to spread the gospel and serve the Lord, we must do our best to love each other. Jika kita ingin memberitakan Injil, kita harus menjadi teladan dalam mengasihi sesama kita. Let's think about the famous Mr. Burger. Mari kita coba lihat Mr. Burger yang terkenal itu. Most of us probably know the story already. Semua dari kita mungkin sudah tahu cerita tentang Mr. Burger. The picture that made the mouth water. Gambarnya itu membuat ngiler ya, melihat ya. But the reality was a lie. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Don't be Mr. Burger, church. Jangan jadi seperti Mr. Burger. Don't let your love be a lie. Jangan biarkan kasihmu menjadi suatu kebohongan. Let's let our love for each other grow. Mari kasih kepada sesama kita bertumbuh. If we're going to do that, it's going to be hard. Kalau kita mau melakukan hal itu, ini akan sulit. It's going to be difficult because there will be times we're all human. Akan menjadi sulit karena kita ada beberapa hal di mana kita merasa seperti manusia. So we will not embrace a fake love for each other. Jadi kita tidak mau menerima kasih yang palsu dari sesama kita. Let's not pretend to love each other. Janganlah berpura-pura saling mengasihi. Let's seek a love from God that is not of the world, but is real. Mari kita mencari kasih dari Tuhan yang tidak dari dunia, tetapi yang nyata atau sejati. Let's look at Matthew chapter 24 and verse 12. Mari kita ke Matius 24 ayat 12. I'll give you a moment to turn to it. I'm impatient. Saya akan memberikan waktu. Saya tidak sabar. Saya orang yang tidak sabar. Maaf. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. You see, wickedness wants to make our hearts hard. Kita bisa lihat kejahatan itu ingin membuat hati kita menjadi keras. So let's not allow the world to allow our love to grow cold. Jadi jangan biarkan dunia membuat kasih kita menjadi dingin. If I offend you, if I hurt your feelings, jika saya melukai perasaan kalian, if you offend me and you hurt my feelings, jika kalian melukai perasaan saya, let's not let the worldly nature within us stop us from having the love of Christ for each other. Jangan biarkan kedagingan atau keduniawian kita menghentikan kita dari mengasihi sesama kita. Yeah, love can be imitated, but love that is an imitation has no power. Ya, kasih bisa ditiru, tetapi kasih yang tiruan atau palsu tidak memiliki kuasa. But love that is real is so unlike the world that others will see its power. Tapi kasih yang sejati atau yang benar itu begitu berbeda dari dunia dan orang akan melihat kuasanya. Now let's look quickly at John 13 and verse 35. Mari kita lihat di Yohanes 13 ayat 35. Jesus said, "By this everyone will know that you are my disciples if you love one another." Tuhan Yesus berfirman, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi.
It means it's not easy to love each other, Tidak mudah untuk mengasihi sesama. but it is critical if we want to be disciples of Christ. Tapi sangat penting kalau kita mau menjadi murid Kristus. Let's be known as the disciples of Christ because we love like He does. Mari kita dikenal sebagai murid Kristus karena kita mengasihi sebagaimana Yesus mengasihi. So this is all about self-examination right now. Jadi ini sekarang kita menyelidiki hati kita masing-masing sekarang. We should ask ourselves, am I loving others like Christ? Kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apakah saya sudah mengasihi sesama kita seperti Kristus? We have some work to do, don't we? Kita punya pekerjaan untuk dilakukan, kan? Well, this, amen, is the work of the Holy Spirit. Tetapi amin, ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Have you been transformed? Apakah kalian sudah diubah? Amen. You're not who you once were. Amen. Kita bukan kita yang dahulu, bukan? To transform, God wants to transform us into people who do not love ourselves. Tuhan ingin mengubah kita untuk menjadi orang-orang yang tidak mengasihi diri kita sendiri, But who truly love each other. tetapi yang juga dengan benar-benar saling mengasihi. So the Bible teaches us that by loving others, we are obeying the Lord. Dan Alkitab juga mengajarkan kepada kita bahwa dengan mengasihi orang lain, kita mentaati Tuhan. Looking in Galatians chapter 5, verse 14. Kita lihat lagi di Galatia 5 ayat 14. It says, for the entire law is fulfilled in keeping this one command. Love your neighbor as yourself. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Who's the author of love? Where does love come from? Siapa pencipta cinta, kasih? Dari mana kasih itu berasal? Thank you for your early answers. Let's hear it again. God. Amen. Dari So Tuhan. I can't know God and I can't know love until I know Him. Jadi saya tidak bisa mengenal kasih, tidak bisa mengenal Tuhan kalau saya tidak mengenal Tuhan. And then after I know the Lord and know His love, then I can love others as Jesus does. Tetapi pada saat saya mengenal Tuhan, maka saya dapat mengasihi orang lain sebagaimana Yesus mengasihi. So where does this love come from? Jadi dari mana kasih ini berasal? It doesn't come from getting breaks from work. Kasih ini tidak berasal dari waktu istirahat dari pekerjaan kantor, Or taking vacations, atau pergi liburan, or being a nice person. atau menjadi orang yang baik. These things are powerless to motivate us to love. Hal-hal ini tidak memiliki kuasa untuk mendorong kita untuk mengasihi. But love comes from abiding with Jesus. Tetapi kasih datang dari menjadi satu atau tinggal di dalam Yesus. By remaining in His Word, Dengan berpegang pada firman-Nya, through intimate times of prayer, melalui waktu yang intim di dalam doa, worshiping in His presence, and a surrender to God's direction. menyembah di hadirat-Nya dan menyerahkan diri kepada pimpinan Tuhan. If we want to know love, we need to be near the author of love. Kalau kita mau mengenal kasih, kita harus menjadi dekat dengan siapa kasih itu. Dengan sumber kasih itu. Let's look at some biblical examples together. Mari kita lihat beberapa contoh di dalam Alkitab. So Stephen in the New Testament is our first example. Stefanus di dalam perjanjian baru adalah contoh kita yang pertama. And Stephen showed us this love while he was being stoned to death. Dan Stefanus menunjukkan kasih ini pada saat dia dilempari batu sampai mati. He cried out, Lord, do not hold this sin against them. Ia berseru, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. That's love, isn't it? Itu kasih, bukan? What about Hosea in the Old Testament? Bagaimana dengan Hosea di perjanjian lama?
we have his example of love for his wife Gomer. Kita punya contoh kasihnya kepada istrinya, So even though she turned to prostitution, istrinya Gomer. Jadi walaupun Gomer telah berbalik kepada persundalannya, he bought her out of slavery and allowed her to be his wife again. Hosea membelinya kembali dari perbudakan dan menjadikannya istrinya kembali. Amen. Who loves the story of Hosea, right? Siapa yang suka cerita Who's a Hosea? Gomer in here today? Siapa Gomer di sini? No. I'm a Gomer. Iya. I'm a Gomer. Iya. I don't want to be a Gomer. I don't want it to be said I'm a Gomer. Iya, saya tidak mau disebut Gomer, tapi saya adalah Gomer. Praise God, because of the blood of Jesus Christ, I am a Gomer no more. Puji Tuhan, karena darah Yesus saya bukan lagi Gomer. His blood washes away those names. Darahnya menghapus His blood washes away those names. nama itu. Now, finally, let's just think about Ananias in the book of Acts Sekarang mari kita lihat Ananias di Kisah Para Rasul and how God called him to go and lay hands on Saul. dan bagaimana Tuhan memanggil Ananias untuk menumpangkan tangan pada Saul. It was because of his love for Jesus that he faithfully went and obeyed. Karena kasihnya dan ketaatannya pada Yesus, maka dia pergi dan taat pada perintahnya. Love empowers us to live a Christian life. Kasih memberi kita kuasa untuk menjalani kehidupan kekristenan. It's a core part of who God is. God is love. Kasih adalah inti atau siapa Tuhan itu. Tuhan adalah kasih. Love is so important in this verse Kasih sangat penting di dalam ayat ini. because this love, it flows into the other fruits of the Spirit. Karena kasih itu mengalir ke dalam buah-buah roh. It has a benefit and an application for all of them. Kasih ini membawa manfaat dan penerapan di dalam buah-buah roh yang lainnya. I'm going to illustrate this later, Saya akan mengilustrasikan ini nanti, but I want you just to understand right now that the other fruits come from love. tapi saya mau kalian memahami bahwa buah-buah yang lain itu datang dari kasih. So we're going to start with the first fruit that is impacted by love. Jadi kita akan mulai dengan buah pertama yang terimpak dari kasih. That fruit is joy. Buah itu adalah sukacita. So we're asking ourselves the question, how does love impact the other fruits? Jadi bagaimana kita bertanya bagaimana kasih itu berdampak pada sukacita. I produce joy because I know the love the Father has for me. Saya memiliki sukacita karena saya mengenal kasih Bapa kepada saya. To understand the love that He has is to know continual joy. Untuk mengenal kasihnya berarti mengenal sukacita yang terus-menerus. Now, listen to me here. Sekarang dengarkan baik-baik. His love is not based on you. Kasihnya itu tidak bergantung pada diri kita, It's based on Him and who He is. tetapi bergantung pada dirinya dan siapa dia. His love for you can be experienced because of the blood of Jesus that was given for you. Kasih Tuhan dapat kita alami karena darah Yesus yang sudah tercurah bagi diri kita. Let's consider 1 John chapter 4 verse 10. Mari kita ke 1 Yohanes 4 ayat 10. A practical example of what love is. Contoh yang jelas dari apa kasih itu. This is love. Not that we loved God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan yang telah mengasihi kita
dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Now we know that the love of the world is reciprocal. Kita tahu bahwa kasih dari dunia itu bersifat timbal balik. When it's given, it's expected something back. Pada saat kita memberikan, kita mengharap sesuatu sebagai balasannya. We say, if you scratch my back, I'll scratch yours. Seperti pada saat kalau kamu menggaruk punggung saya akan menggaruk punggung kamu. All right, let's make a deal here, okay? I get what I want, you get what you want. Atau mari kita buat kesepakatan, saya dapat apa yang saya mau, maka kamu akan dapat apa yang kamu mau. But God's love is not like that. Tetapi kasih Tuhan tidak seperti itu. Can we outgive God? Can we give more than God? Apakah kita bisa memberi lebih untuk Tuhan? No, because His love isn't about what we do for Him. Tidak, karena kasihnya itu bukan tentang apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Remember, God is love. Ingat, Tuhan itu adalah kasih. Therefore, our foundation with Him is not unsteady. Karena itu, dasar kita tidak goyah. His love is with us when we struggle to follow Him. Kasihnya tetap bersama kita pada saat kita bergumul untuk mengikutinya. Have you struggled to follow the Lord Jesus? Apakah kalian Yeah. bergumul? Gomers, untuk raise your mengikuti? hand. Para gomer, silakan angkat Yeah. tangan kalian. Amen. Yes. Does His love go away as soon as you struggle? Apakah kasih Tuhan pergi pada saat kita berjuang, bergumul? Amen. It does not go. Itu tidak. Puji Tuhan bahwa kasihnya tidak pergi. We don't lose that love when our focus wavers Kita tidak kehilangan kasih itu saat fokus kita goyah, or when our hearts are pulled away to selfishness. atau ketika hati kita tertarik kepada keegoisan. Instead, His love compels us to return to Him in submission and faithfulness. Sebaliknya, kasihnya itu mendorong kita untuk kembali kepadanya di dalam penyerahan diri dan ketaatan dan kesetiaan. You know, His love says, come to me, right? Kasihnya selalu bilang, datanglah. His love races out to meet us just like the father did to his wayward son in the story of the prodigal son. Kasihnya menyambut kita pada seperti kasih dari Bapa pada saat menyambut anaknya yang memberontak. And this is joy. Dan inilah sukacita itu. I have joy because I know His love has been given to me. Saya punya sukacita karena kasihnya sudah diberikan kepada saya. Amen. The Lord does not abandon His children. Iya, bahwa bahwa Tuhan tidak meninggalkan anak-anaknya. Let's look at the next fruit impacted, and that's peace. Mari kita lihat buah yang lainnya yang terdampak dari kasih itu, yaitu damai sejahtera. So I have peace because He has shown me the worries of the world have no power. Saya memiliki damai sejahtera karena Dia telah menunjukkan bahwa kekhawatiran dunia itu tidak memiliki kuasa. Because He loves me, why should I be afraid? Karena Tuhan mengasihi saya, apa yang perlu saya takutkan? There are a lot of ways that we can understand this. Ada banyak hal di mana kita bisa mengerti tentang hal ini. But let's just think about our children here in Sagi. Tapi mari coba kita pikirkan anak-anak kita di sini di Sagi. When they are crying and they need their mom and dad, Ketika mereka menangis dan mereka membutuhkan ayah dan ibu mereka, do they say, Pa Joe, come, hold the baby? apakah mereka bilang, Pak Jo, tolong pegang bayi anak saya? No, because they don't want the baby to cry louder. Karena tentu saja tidak, karena dia tidak ingin bayinya menangis lebih keras. But the parents can quickly calm the fear of the child. Tetapi orang tuanya dapat segera menenangkan ketakutan dari anak itu. Usually. Biasanya. The presence of God also brings peace. Kehadiran Tuhan juga membawa damai sejahtera. Does somebody know about that peace? Apakah ada yang tahu tentang damai sejahtera itu? We all should know about that peace.
Kita semua harus tahu tentang damai sejahtera itu. Do you have a testimony of that peace? Apakah kalian punya kesaksian tentang damai sejahtera itu? Let's talk about it a little bit more, right? Mari kita bicarakan lebih lanjut. Let's share exactly how the peace of God has entered into us. Mari kita berbagi bagaimana damai sejahtera itu masuk ke dalam diri kita. His peace has come to many who were martyred for their love of Jesus. Damai sejahteranya menyertai banyak orang yang telah mati martir di dalam nama Yesus. Over the centuries, there have been thousands upon thousands of martyrs for Jesus. Di dalam berabad-abad banyak yang mati, ribuan yang mati karena nama Yesus. Imagine that for just a moment. Coba bayangkan sebentar, It's not a good thought. bukan pikiran yang menyenangkan. Men and women and children about to be killed for their love of Jesus. Banyak pria, wanita, dan bahkan anak-anak yang akan dibunuh, yang sudah dibunuh karena kasih mereka kepada Yesus. But as death is coming, Tetapi saat kematian itu datang, the peace of God is descending upon them. damai sejahtera Tuhan turun atas mereka. And those who are about to die for the name of Jesus know peace. Dan mereka yang akan mati demi nama Yesus merasakan atau mengenal damai sejahtera itu. Because in the embrace of Christ's love, there is no fear. Karena di dalam pelukan kasih Kristus tidak ada ketakutan. Let's move on to patience, the next fruit. Mari kita lanjut ke kesabaran, buah selanjutnya. When I think about patience, I really enjoy to use the word long suffering. Ketika saya memikirkan kesabaran, saya lebih suka menggunakan kata ketekunan di dalam penderitaan. Patience is sometimes translated this way from the Greek as long suffering. Kesabaran terkadang diterjemahkan sebagai ketekunan di dalam penderitaan di dalam bahasa Yunani. I can have long suffering because once I love you, it's a lot easier to endure you. Saya bisa memiliki ketekunan dalam penderitaan karena begitu saya mengasihi seseorang, saya akan menjadi lebih mudah untuk menanggungnya. We can know patience because it comes more easily now that they have become more important than us. Kita bisa memiliki kesabaran dengan lebih mudah karena kini kita tahu bahwa orang lain itu lebih penting daripada saya. I am an impatient person. Saya adalah orang yang tidak sabaran. But when I choose love, I can be patient because I'm not the one that matters anymore. Tetapi saat saya memilih kasih, saya dapat menjadi sabar karena saya tahu bahwa bukan saya lagi yang penting. God's love also works in my relationship with Him to be patient. Tuhan juga bekerja di dalam hubungan saya dengan Tuhan untuk menjadi lebih sabar. So because God loves me, I can be patient to wait for His command and His voice. Jadi karena Tuhan mengasihi saya bisa bersabar untuk menunggu perintah dan suaranya. I will wait faithfully for the Lord to speak. Saya akan menunggu Tuhan dengan setia, saya akan menunggu dengan setia akan jawaban Tuhan atau saat Tuhan berbicara. And to bring to me those things He has promised. Dan membawa kepada saya hal-hal yang Ia janjikan. When will God answer? Kapan Tuhan akan menjawab? I don't know. Saya tidak tahu. But I know He loves me, so I will wait in faith. Tetapi saya tahu Dia mengasihi saya, maka saya akan menunggu dengan iman. You just see so easily how love is impacting patience, right? Kita bisa lihat betapa mudah kasih itu berdampak kepada kesabaran. You see how love is impacting peace and joy. Kita lihat bagaimana kasih itu berdampak pada Impacting peace and joy. pada damai sejahtera dan sukacita. Let's now move on to kindness. Sekarang mari kita menuju ke kebaikan. I have kindness because God's love is not just for me. Saya memiliki kebaikan karena kasih Tuhan bukan untuk saya sendiri. His love is for you. Kasih Tuhan juga untuk kalian.
So, how could I be justified to treat someone who God loves without respect and kindness? Jadi bagaimana saya dapat memperlakukan orang dengan tidak baik pada saat Tuhan mengasihinya? Therefore, because God's love is for others, Karena kasih Tuhan untuk orang lain juga, then I must, through the work of the Spirit, treat others with kindness. maka saya melalui pekerjaan roh harus melakukan orang lain juga dengan kemurahan. Number next, goodness. Selanjutnya, kebaikan. I have goodness because love, as I said earlier, is not a feeling. Saya memiliki kebaikan karena kasih bukan sekedar perasaan. Love is action. Kasih itu adalah tindakan. This word goodness here isn't about appearances or feelings. Kebaikan di sini bukan tentang penampilan atau perasaan, This word goodness is an active goodness. tapi ini adalah kebaikan yang aktif. It's not about morality, but about what you do for others and with others. Bukan tentang moralitas, tetapi tentang tindakan kalian kepada orang lain. So because I know God's love, I have goodness. Jadi karena saya mengenal kasih Tuhan, saya memiliki kebaikan. And that goodness is goodness in action. Dan kebaikan itu adalah yang diwujudkan di dalam tindakan. Love motivates us to action. Amen? Kasih mendorong kita untuk bertindak, bukan? I'm tired, I'm weak, I'm hungry. Saya lelah, saya lemah, saya lapar. But because I love my brother, I will be good to him. Tetapi karena saya mengasihi saudara saya akan baik kepadanya. I'm not boasting, I'm desiring. Saya tidak membanggakan diri, tetapi saya menginginkan. Lord, give me opportunities to be weak, hungry, and tired and still go in love. Tuhan berikan saya kesempatan untuk walaupun saya lemah, lelah, dan lapar, saya tetap akan pergi. So we must go and share God's goodness with others. Jadi kita harus pergi dan membagikan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Okay, now the next one is just checking, faithfulness. Sekarang selanjutnya adalah kesetiaan. I have faithfulness because his love is the fuel of my commitment. Saya memiliki kesetiaan karena kasihnya adalah bahan bakar untuk komitmen saya. Now what I'm about to say could be a long sermon even by itself. Apa yang akan saya katakan ini sebenarnya bisa menjadi khotbah yang panjang sendiri. Can I start like sermon 2 in the middle of sermon 1 and then go back to the end of sermon 1? I love my pastors. They both shook their head yes. Saya senang kalau pendeta saya mengizinkan saya. I'm just kidding, but I do want to tell you this. Saya bercanda, tapi saya mau mengatakan seperti ini. Service to the Lord should not be motivated from guilt. Pelayanan bagi Tuhan itu seharusnya tidak dimotivasi karena rasa bersalah. It should not be motivated by obligation. Seharusnya tidak boleh didorong oleh kewajiban. It should not be motivated by rewards. Atau didorong oleh hadiah atau imbalan. Am I obligated to follow the Lord? Apakah saya wajib mengikuti Tuhan? Yes, He's the Almighty God. Ya, karena Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. The Word tells me I've been bought with a price. I'm not my own anymore. Tuhan telah berfirman bahwa saya sudah dibeli dengan harga yang lunas dan saya bukan diri saya sendiri. So absolutely, there is an obligation. Jadi tentu saja ada suatu kewajiban. Do I want to have the reward of being near and with Jesus in heaven? Apakah saya mau hadiah untuk menjadi lebih dekat kepada Tuhan Yesus di surga? Absolutely. Tentu saja. Yeah, I want that badly. Saya sangat menginginkan itu. But those things are not what should motivate us. Tapi hal-hal itu seharusnya bukan menjadi motivasi kita. We serve the Lord out of love.
Kita melayani Tuhan berdasarkan kasih. We should be motivated by the amazing love of our Savior Jesus Christ. Kita harus dimotivasi oleh kasih yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Because when love is our motivation, it produces faithfulness, loyalty, and commitment. Karena ketika kasih menjadi motivasi kita, hal itu akan menghasilkan kesetiaan, loyalitas, dan komitmen. It's very easy to understand this if we apply it to our lives apart from God. Sangat mudah untuk mengaplikasikannya di dalam hidup kita. When people go to work, they don't love the company they work for, usually. You guys love Royal that work there, I'm sure, you know. But if you work somewhere else, you don't love that place. Pada saat kita bekerja, kita tidak mengasihi kantor atau kantor itu, bukan, tetapi kita di sini di Sagi bekerja mengasihi tempat kerja kita, bukan? But when it comes to our family or children, boy, we don't feel like that, do we? Tetapi saat itu tentang keluarga kita dan tentang anak-anak kita, kita tidak terbeban, kan? We love to spend time with them because we love them. Kita senang menghabiskan waktu kita untuk mereka karena kita mengasihi mereka. It can be crushing to let obligation be your motivation to serve Jesus. Akan sangat menghancurkan kalau kewajiban itu menjadi motivasi pelayanan kita kepada Tuhan. But when I love Him, it is so easy to share Him with others. Tetapi saat kita mengasihi Tuhan, itu akan sangat mudah untuk berbagi dengan orang lain. When I love Him, I get up. Hey, guess what? I get to pray today. Woo! Saat saya mengasihi Tuhan, saya akan dengan senang berdoa kepadanya. I open up the Word and say, God, what do you have inside here for me? I want to know. Kita akan membuka Alkitab dan oh Tuhan, apa yang Kau punya untuk saya baca? Saya mau tahu. So if we want to be faithful, we need to be motivated by love. Jadi kalau kita mau setia, kita harus dimotivasi dengan kasih. Let's look at gentleness now. Mari kita lihat kelemah lembutan sekarang. So I have gentleness because it's an attribute of love. Jadi saya memiliki kelemah lembutan karena itu adalah sifat dari kasih. Love does not put ourselves first, but puts others ahead of us. Kasih tidak menempatkan diri kita di atas orang lain, tetapi melihat orang lain lebih penting dari kita. And gentleness can be applied to the way we discipline. Dan kelemah lembutan dapat kita terapkan juga di dalam cara kita mendisiplinkan atau mendidik. We should discipline without anger. Kita seharusnya mendidik tanpa kemarahan. We learned this very well in our parenting classes. Hal ini diajarkan dengan sangat baik pada kelas parenting kita. We should correct and rebuke with gentleness and to give grace. Kita seharusnya mengkoreksi atau membetulkan dan menegur dengan kelemah lembutan. Looking at 2 Timothy chapter 2 verses 24 and 25. Mari kita ke 2 Timotius 2 ayat 24 sampai 25. This is a good one for us to think about. Ini ayat yang bagus untuk kita renungkan. And the Lord's servant must not be quarrelsome, but kind to everyone, able to teach, patiently enduring evil, correcting his opponents with gentleness. God may perhaps grant them repentance leading to a knowledge of the truth. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. We are to be gentle when we discipline others. Kita harus lemah lembut pada saat kita mendidik orang. Gentleness can lead to repentance. Karena kelemah lembutan dapat menuntun kepada pertobatan. But a harsh tone can push away the one who needs God's grace. Tetapi nada yang keras bisa menjauhkan orang yang membutuhkan kasih karunia Tuhan. Gentleness
is not weakness. Kelemah lembutan bukanlah kelemahan. We also know the message of Christ must be shared with strength and power. Kita juga tahu bahwa pesan Kristus itu harus disampaikan dengan kekuatan dan kuasa. Just think about Paul's letters to the Corinthians. Coba perhatikan surat-surat Paulus kepada jemaat di Korintus. He did not enjoy speaking harshly to them, but he was motivated by love. Ia tidak senang berbicara dengan keras kepada mereka, tetapi dimotivasi dengan kasih. He was gentle in spirit, but firm in holding to God's command. Ia lembut di dalam roh, tetapi tegas di dalam memegang perintah Tuhan. So without gentleness, jadi tanpa kelemah lembutan, our message can sound demanding and impatient. Pesan kita dapat terdengar menuntut dan tidak sabar. It's possible to appear self-centered if we don't have gentleness. Sangat mungkin untuk terlihat berfokus pada diri sendiri atau egois And then tanpa kelemah lembutan. we resemble the world rather than the work of the Holy Spirit. Dan kita lebih menyerupai dunia daripada pekerjaan Roh Kudus. All right, let's come to the last of the 9 fruits of the Spirit. Sekarang mari kita ke buah yang terakhir dari 9 buah roh. Now, when we come to the last one, it is not like the previous 7. Sekarang pada saat kita ada di dalam yang terakhir, itu tidak seperti buah-buah yang sebelumnya. It is also distinct, just as love is. Ini juga sebenarnya terpisah atau tersendiri seperti kasih itu. So how does self-control work with love? Jadi bagaimana penguasaan diri dapat bekerja dengan kasih? So self-control is like a column that with love supports the growth of the fruits of the Spirit. Jadi penguasaan diri itu seperti kolom atau tiang yang bekerja bersama dengan kasih mendukung pertumbuhan buah-buah roh So yang lain. we're reaching a key part of this message. Jadi sekarang kita mencapai bagian kunci dari pesan ini. Do you want to understand how you can have more abundant the fruits of the Spirit? Apakah kalian ingin memahami bagaimana untuk memiliki buah-buah roh ini? So where love is the start, self-discipline is the end. Jadi jika kasih adalah permulaan, maka disiplin diri adalah akhirnya. When we combine both of them, we will produce more fruit. Jika kita menggabungkan keduanya, kita akan menghasilkan banyak buah. So now, because I understand God's love, I will have self-control and submit to Him. Jadi karena saya memahami kasih Tuhan, saya akan memiliki penguasaan diri dan tunduk kepadanya. So through submission to the Holy Spirit, I can learn self-discipline. Melalui penyerahan kepada Roh Kudus, saya dapat belajar disiplin diri. Let's look at what the Scripture says about devotion to God. Mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan tentang pengabdian kepadanya. I'm going to give you 3 short or parts of 3 verses. Saya akan berikan 3 ayat pendek. Romans chapter 6 verse 2 says, I am dead to sin. How can I live in it any longer? Roma 6 ayat 2 bagian yang B. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? And Galatians 2:20 says, I've been crucified with Christ and I no longer live. Dan di Galatia 2 ayat 20 dikatakan, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. 1 Peter chapter 2 verse 24 1 Petrus 2 ayat 24, He himself bore our sins in his body on the tree, that we might die to sin and live to righteousness. ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. So I died to sin, but I was resurrected with Christ. Jadi saya sudah mati karena dosa, tetapi saya dibangkitkan dengan Kristus. We look at those 3 verses. Kita lihat 3 ayat itu. I died to sin.
Saya mati terhadap dosa, I've been crucified with Christ, saya disalibkan dengan Kristus, but now I live for righteousness. tetapi sekarang saya hidup untuk kebenaran. These verses remind us that we must give of ourselves. Ayat-ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kita harus memberikan diri kita. We must increase the self-discipline and the self-control within us. Kita harus meningkatkan disiplin diri dan pengendalian diri di dalam diri kita. Self-discipline is our reasonable responsibility that we should offer to the Lord. Disiplin diri itu adalah tanggung jawab kita yang seharusnya kita persembahkan kepada Tuhan. So what does self-discipline look like? Jadi seperti apa bentuk disiplin diri itu? In simple terms, we prioritize prayer over entertainment. Secara sederhana, kita mengutamakan doa daripada hiburan And the knowledge of God over the knowledge of the world. dan pengetahuan tentang Tuhan daripada pengetahuan tentang dunia. So we memorize scripture that the Holy Spirit has given us to live by. Jadi kita mengingat firman Tuhan yang diberikan Roh Kudus kepada kita untuk dijadikan pedoman hidup. We humble ourselves to the teachings of Jesus Kita merendahkan diri kita kepada ajaran Yesus rather than the thoughts that are in our hearts. daripada kepada pikiran kita sendiri. When we apply self-discipline, we are continually discovering sin to confess. Ketika kita menerapkan disiplin diri, maka kita akan terus-menerus diingatkan akan dosa yang harus diakui And greater knowledge with understanding. dan juga memperoleh pengertian atau pengetahuan yang lebih besar dengan pengertian. Morning prayer, Doa di pagi hari, afternoon Bible reading, membaca Alkitab di siang hari, spending time with God in the evening. dan menghabiskan waktu bersama Tuhan di malam hari. Self-control is about humbling ourselves before God. Penguasaan diri adalah tentang merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. We must acknowledge that we have more to learn from Him. Kita harus mengakui kalau kita masih punya banyak hal untuk dipelajari darinya. We don't know, Lord, we don't have the answers, but we want to understand. Kita mungkin tidak tahu Tuhan, tetapi kita mau mengerti. So we pray, Father, teach us as we pray, read, and learn. Maka kita berdoa, Bapa, ajarlah kami pada saat kami berdoa, membaca dan belajar. As Paul told Timothy in 2 Timothy chapter 1, verse 6, Seperti yang Paulus katakan kepada Timotius dalam 2 Timotius 1 ayat 6. for this reason, I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Tuhan yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. What is fanning into flame? Apa itu mengobarkan? If you love working with fire, you're pushing oxygen into the fire. Kalau kamu senang bekerja dengan api, kamu memberikan oksigen di dalam api itu. So the fire can grow and get bigger. Supaya apinya dapat menjadi semakin besar. So fanning into flame is the application of self-control in our lives. Jadi pengobaran itu atau mengobarkan itu adalah penerapan dari penguasaan diri. Now we covered already how love helps the fruits of the Spirit. Sekarang kita sudah membicarakan bagaimana kasih itu berdampak pada buah-buah roh. Let's look at the same thing for self-control. Mari kita lihat hal yang sama pada penguasaan diri. So self-control allows me to be gentle when action is necessary. Jadi penguasaan diri itu memungkinkan saya untuk bersikap lembut pada saat tindakan diperlukan. To be faithful when temptation knocks. Menjadi setia pada saat godaan datang. To have goodness in action when I'm tired or frustrated. Untuk memiliki kebaikan dalam tindakan ketika saya lelah atau frustasi. Kindness when I've been treated with disrespect. Bersikap murah hati ketika saya diperlakukan dengan tidak hormat. Patience when the clock is ticking loudly in my ear.
Bersabar ketika waktu terasa berbunyi kencang di telinga saya. Peace when life storms demand a cry of alarm. Memiliki damai sejahtera pada saat badai kehidupan menuntut kepanikan. And joy when those around me are in despair. Dan memiliki sukacita pada saat orang di sekitar saya putus asa. The application of self-discipline puts me at the feet of Jesus. Penerapan disiplin diri menempatkan saya di kaki Yesus. Because that self-discipline keeps me reading His words and hearing His voice. Karena disiplin diri itu membuat saya tetap mendengar suaranya dan berdoa. Therefore, I hear from Him and learn in submission. Dengan demikian saya mendengar darinya dan belajar dalam penyerahan diri. Let's look now at 2 Timothy chapter 1 verse 7, the very next verse there. Mari kita lihat sekarang di 2 Timotius 1 ayat 7, ayat selanjutnya. For God gave us a spirit, not of fear, but of power and love and self-control. Sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang penuh kuasa, kasih, dan penguasaan diri. If we have love and self-control from the Spirit of God, jika kita memiliki kasih dan pengendalian diri dari roh Tuhan, then we will know God's power in us. Maka kita akan tahu kuasa Tuhan di dalam diri kita. Power to bring out the fruits of the Spirit within us. Kasih untuk menumbuhkan buah-buah roh di dalam diri kita. Let me give you an illustration. You'll see it up here in just a moment. Biarkan saya memberikan ilustrasi ini di gambar ini. In order for fruit to grow, it must come from a tree or a vine. Supaya buah dapat tumbuh, buah itu harus berasal dari pohon atau batang pohon. In a tree, nutrients are taken from the soil and brought into the tree. Di dalam pohon, nutrisi itu diambil dari tanah dan dibawa ke pohonnya itu. This allows the fruit to grow. Hal ini memungkinkan buah untuk bertumbuh. If the soil isn't right, the tree cannot grow and be productive. Kalau tanah tempat pohon itu tidak baik, maka pohon tidak dapat tumbuh dan menjadi produktif. If I take a banana tree and put it in a desert, put it down in the soil really good, is it going to give me bananas? Jika saya menempatkan pohon pisang di padang gurun dengan baik, apakah akan menghasilkan pisang? For the Christian, we get our strength from God's love. Bagi orang Kristen, kita memperoleh kekuatan kita dari kasih Tuhan. Love is the soil that produces growth in us. Kasih itu adalah tanah yang menumbuhkan pertumbuhan di dalam diri kita. Just as soil provide nutrients for the tree, seperti tanah memberikan nutrisi bagi pohon, God's love gives us our purpose and strength. Kasih Tuhan itu memberi kita tujuan hidup dan kekuatan. Love answers the question why. Kasih itu menjawab pertanyaan mengapa. Why do we seek the Lord? Mengapa kita mencari Tuhan? Why do we witness to the lost and serve our brothers and sisters in Christ? Mengapa kita menjadi saksi bagi yang terhilang atau tersesat dan melayani saudara-saudara kita dalam Kristus? Because of His love. Karena kasih-Nya. God's love for us, our love for Him, and our love for each other. Kasih Tuhan kepada kita, kasih kita kepadanya, dan kasih kita kepada satu sama lain. Self-discipline is the trunk of the tree. Disiplin diri adalah batang pohon. Through this, we're able to see the fruits of the Spirit grow. Melalui ini kita dapat melihat buah-buah roh tumbuh. Without both, we are unable to see ourselves develop as we should. Tanpa keduanya, kita tidak bisa melihat pertumbuhan dari dalam diri kita sebagaimana mestinya. And this is where sometimes we stumble in our work for the Lord. Dan inilah bagaimana kita terkadang terjatuh atau tersandung dalam pekerjaan kita melayani Tuhan. We may have the discipline, but not the love. Kita mungkin punya disiplin diri, tetapi tidak memiliki kasih. Or we may have the love without self-discipline. Atau mungkin kita punya kasih, tetapi tidak ada disiplin diri.
But love is the soil and the tree is self-discipline. Tetapi kasih itu adalah tanahnya dan pohonnya itu adalah disiplin diri. Joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness are the fruits from the combination of love and self-discipline. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan itu adalah buah yang dihasilkan dari kombinasi kasih dan disiplin diri. The two have to work together. Keduanya harus bekerja sama. Self-discipline without love is to live the life of a monk. Disiplin diri tanpa kasih itu seperti menjalani kehidupan seperti seorang biarawan. But mankind needs the powerful love of Jesus. Tetapi umat manusia membutuhkan kasih yang besar dari Tuhan. Because Yes. without that love in us, we cannot penetrate their lives with the gospel. Karena tanpa kasih Tuhan, kita tidak bisa menjangkau atau memberikan mereka kabar sukacita itu, Injil. And love without self-discipline is erratic and easily misdirected. Dan kasih tanpa disiplin diri itu bersifat tidak menentu atau tidak stabil dan mudah terhilang arah. If you're not seeing the fruits of the Spirit that you want, maybe because you don't have both love and self-discipline. Kalau kalian tidak melihat pertumbuhan dari buah-buah roh yang lainnya, mungkin karena tidak ada kasih atau tidak ada pengendalian diri, disiplin diri. Love without, however, when both are present, the fruits of the Spirit are developed. Tetapi ketika dua-duanya hadir, buah-buah roh itu akan berkembang. And a transformation occurs within us. Dan terjadi transformasi di dalam diri It kita. empowers us to accomplish the work God has given us to do. Dan memberi kita kuasa untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan. Now we move to the end of the 23rd verse of Galatians chapter 5. Sekarang kita sampai pada akhir ayat 23 dari Galatia 5. It simply says, against such things there is no law. Itu secara sederhana mengatakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Wilson, I'd like to be very kind to you. Is that okay? Is it okay to be kind to you? Wilson, saya mau berbuat baik kepada kamu. Apakah boleh saya berbuat baik kepada kamu? Nancy, I want to give you my goodness. Is that okay? Ibu Nancy, saya mau memberikan kemurahan hati saya. Apakah boleh? Of course it is. Nobody writes a law and says, don't be kind to me. Tentu saja bukan, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. But what does happen when people are kind to each other? Tetapi apa yang terjadi pada saat setiap orang berbuat baik? What happens when you see joy and peace within someone else? Apa yang terjadi pada saat kalian melihat sukacita itu ada di dalam orang lain? And again, I want to remind you, not just regular joy. I'm not talking about regular joy. Sekali lagi saya mau mengingatkan, ini bukan tentang sukacita yang biasa. Joy when there is despair. Right? Sukacita ketika ada keputusasaan. And peace when there is worry and fear. Dan damai sejahtera pada saat ada kekhawatiran dan ketakutan. Because God's not just producing worldly things, right? Karena Tuhan tidak hanya menghasilkan hal-hal duniawi, kan? The Holy Spirit doesn't give us fruit that's like the world. Roh Kudus tidak memberikan kita buah yang seperti dari dunia. The Holy Spirit has the power to produce in us something amazing. Roh Kudus dapat menumbuhkan di dalam diri kita sesuatu yang luar biasa. And so when we produce these fruits, others see those fruits. Jadi pada saat kita menumbuhkan buah ini, orang lain akan melihatnya. So what are the characteristics of a believer? Jadi apa saja karakter dari orang-orang yang percaya? What identifies Christ living in us? Apa yang mengidentifikasikan bahwa Kristus hidup di dalam diri kita? You find it right here in these fruits. Kita menemukannya di sini dalam buah-buah ini. Let us be faithful to pray that these fruits will be cultivated in us.
Marilah kita tetap setia berdoa agar buah-buah ini dapat bertumbuh di dalam diri kita. Let us acknowledge it when we see them in each other. Marilah kita mengakuinya pada saat kita melihat dari orang lain. Does anybody want their fruit to grow like this? Apakah ada yang mau buah-buah kalian tumbuh seperti ini? I see my brother Stanley's hand up back there. Saya melihat tangan saudara saya Stanley di sana. So I'm going to be very mean to you this week, okay? Jadi saya akan berbuat jahat kepada kamu minggu ini, oke? I want to give you lots of opportunity to love me even though I'm bad. Saya akan memberikan kamu kesempatan untuk mengasihi saya walaupun saya jahat. It actually doesn't work that way, does it? Tetapi tidak bekerja seperti itu, bukan? But what does happen is, in my flesh, sometimes the brother I love, I might not treat the way that I should. Tetapi secara natural yang terjadi dalam kedagingan kita atau tubuh kita adalah kadang saya berlaku jahat kepada saudara saya. And what I want is for that brother to love me even when I fail. Yang saya mau adalah supaya saudara saya itu tetap mengasihi saya walaupun saya gagal. And I want to love you when you fail. Dan saya mau mengasihi kalian juga pada saat kalian gagal. And I want to see all of us growing these fruits and cultivating these fruits. Dan saya mau melihat kita semua bertumbuh di dalam menumbuhkan buah-buah roh ini. We're not like the rest of this world. Kita tidak seperti orang-orang dunia lainnya. We're children of God. Kita anak-anak Tuhan. We've been given the gift of God's love. Kita sudah diberikan hadiah dari kasih Tuhan. We understand there are mysteries to behold within the Word of God. Kita mengerti misteri yang diberikan oleh Tuhan. Let's close as we remember the words and the challenge of Paul. Mari kita tutup dengan melihat tantangan dan teladan dari Paulus. 1 Corinthians chapter 9 verses 24 and 25. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 25. Do you not know that in a race all the runners run, but only one gets the prize? Run in such a way as to get the prize. Everyone who competes in the games goes into strict training. There's your self-discipline. They do it to get a crown that will not last. But we do it to get a crown that will last forever. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sagi, let's run this race together. Sagi, mari kita berlari bersama. Let's pray. Mari kita berdoa. Lord Jesus, we just thank you for this, your word today. Lord, your encouragement. Holy Spirit, God, you want to develop and change us and help us to produce these things. Father, I ask for your help.